Wah, ada kabar super seru nih buat kalian semua yang lagi ikut atau mungkin berencana ikut program pemagangan nasional. Siap-siap ya, karena uang saku kalian bakal naik. Ini pengumuman penting banget yang dampaknya langsung terasa ke kantong para peserta magang di seluruh Indonesia. Nah, ini dia pengumuman resminya, langsung dari Menteri Ketenagakerjaan kita, Bapak Yasirli. Gampangnya gini, karena upah minimum tahun 2026 itu naik, ya uang saku peserta magang otomatis ikutan naik juga. Ini dia kan, berita yang kita semua tunggu-tunggu. Terus mungkin ada yang nanya, kok bisa sih uang saku ini naik? Jawabannya simpel banget. Karena nominalnya itu ngikutin langsung sama yang namanya upah minimum atau UM di tiap provinsi. Jadi begitu UM diupdate tiap tahun, uang saku magang juga langsung menyesuaikan. Perlu kita ingat ya, uang saku ini bukan cuma sekedar bonus. Ini tuh bentuk dukungan biaya hidup biar para peserta bisa fokus 100% buat belajar dan cari pengalaman di tempat magang. Jadi, nggak perlu pusing lagi mikirin pengeluaran sehari-hari. Oke, biar makin kebayang nih, kita coba bedah contoh nyatanya yuk. Kita pakai data dari Provinsi Sumatera Barat buat lihat sebenarnya seberapa signifikan sih kenaikannya ini. Coba deh kita lihat angkanya bareng-bareng. Di tahun 2025, upah minimum di Sumatera Barat itu kan sekitar 2,99 juta rupiah. Nah, di tahun 2026, angkanya lompat jadi lebih dari 3,18 juta rupiah. Kenaikannya lumayan banget kan? Kenaikan ini tuh bukan cuma angka di atas kertas loh, ini adalah keuntungan finansial yang real, yang bisa langsung dirasakan sama teman-teman peserta magang di Sumatera Barat. Dari grafik ini, lonjakannya kelihatan jelas banget. Yang menariknya lagi, pengumuman ini nggak datang dari balik meja di Jakarta. Kabar baik ini disampaikan langsung sama Pak Menteri waktu beliau turun tangan memonitor program ini di Padang. Keren kan? Di sana, Pak Menteri ketemu dan ngobrol langsung sama 46 peserta magang di Rumah Sakit Universitas Andalas. Beliau pengen dengar sendiri pengalaman mereka dan mastiin program ini jalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat. Jangan salah. Angka 46 peserta di RS Unan itu baru sebagian kecilnya aja. Kalau di total, ada 2.800 peserta magang di seluruh Sumatera Barat. Ini nunjukin skala program ini tuh besar banget. Bahkan cuma di satu provinsi aja. Selain bawa kabar baik soal uang saku, Pak Menteri juga kasih nasihat yang personal banget. Beliau pesen supaya kenaikan uang saku ini dipakai dengan bijak. Bisa buat nabung, bantu orang tua, atau buat hal-hal lain yang produktif. Ternyata, kenaikan uang saku ini tuh bukan cuma soal kesejahteraan peserta aja. Ini adalah bagian dari sebuah strategi nasional yang jauh lebih besar, yaitu buat menciptakan SDM yang unggul. Jadi ini investasi jangka panjang buat masa depan Indonesia. Jadi, program ini tuh punya 4 tujuan utama yang strategis banget. Semuanya dirancang buat jadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ini kan tantangan klasik banget buat para lulusan baru ya kan? Pak Menteri Yasirli juga menegaskan kalau program magang ini adalah salah satu prioritas utama pemerintah. Ini menunjukkan betapa krusialnya peran program ini dalam menyiapkan angkatan kerja Indonesia yang siap bersaing di masa depan. Nah, jadi apa sih rencana ke depannya buat inisiatif ini? Apa visi jangka panjang yang mau dicapai lewat program pemagangan nasional? Kedepannya, pemerintah mau program ini jadi makin berkualitas. Tujuannya jelas banget, supaya program ini selalu relevan sama kebutuhan industri yang berubah-ubah, dan pastinya jadi jembatan yang benar-benar efektif buat peserta masuk ke dunia kerja. Intinya sih, program ini dipandang sebagai penghubung yang vital banget. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan juga industri, generasi muda kita disiapkan bukan cuma biar siap kerja, tapi juga siap bersaing dan berkontribusi secara nyata. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Buat kamu yang mungkin lagi di awal perjalanan karir, gimana ya caranya kesempatan kayak program pemagangan nasional ini bisa jadi langkah pertama kamu yang paling krusial untuk melesat maju?